janganlah engkau meminta darinya. Janganlah engkau meminta, memohon, menuntut kepada Allah agar Allah mengeluarkanmu dari satu kondisi, dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah majelis kajian Al-Hikam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat kudrah iradah serta limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kemudahan kembali kepada kita semua untuk bersama-sama berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di majelis yang insya Allah majelis yang dimuliakan dan sekaligus dibanggakan oleh para malaikat. Malaikat senang, malaikat bangga dengan majelis yang di dalamnya mengajak untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, keluarganya, serta seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan hikmah yang ke-28. Al-hikmatu tsaminatu wal ishrun. Tak terasa kita sudah memasuki hikmah yang ke-28 dan menyisakan masih banyak hikmah Imam Ibnu Athaillah, karena hikmah yang beliau tulis dalam kitab Al-Hikam ini sampai kurang lebih 200 hikmah. Jadi insya Allah kajian hikam ini tidak akan habis 1 tahun Pak, apalagi tidak setiap pekan, karena kita selingi dengan kajian fikih. Nah, Bapak Ibu, apa hikmah yang ke-28 itu? Qala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bi'ulumih. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Terjemahannya kurang lebih, janganlah engkau meminta darinya. Janganlah engkau meminta, memohon, menuntut kepada Allah agar Allah mengeluarkanmu dari satu kondisi, dari satu keadaan kepada keadaan lainnya. Karena kalau seandainya Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkeinginan, maka Allah pun
akan memperkerjakanmu, akan memanfaatkanmu, akan mendayagunakan engkau tanpa engkau keluar dari keadaan itu. Ya, itu terjemahan harfiahnya, Ibu. Ya, yang maksudnya ini memang butuh penjelasan, butuh syarah dari para ulama, dari para murid-muridnya. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami hikmah yang ke-28 ini. Luar biasa Bapak Ibu, hikmah yang ke-28 ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Agar membuat hati kita adem, tenang, adem, ayem, tentrem menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya. Tentang apa Bapak Ibu? Setiap kita pasti punya keinginan Bapak Ibu. Punya cita-cita, punya harapan. Kalau harapan kita, keinginan kita, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Allah, karena Allah juga punya keinginan, betul? Punya kudroh, punya irodah, punya kehendak. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kalau apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, alhamdulillah, betul nggak Pak? Kita bersyukur. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kadang dalam hidup ini tidak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Betul nggak Pak? Pingin kaya raya, hidup gini-gini saja, kan gitu ya? Pinginnya sehat, badan kuat, makan nikmat kalau badan sehat itu, tidur nyenyak. Tapi kok ternyata malah sakit. Gak sedikit Bapak Ibu. Kadang juga kita selalu mengukur kebahagiaan itu dengan ukuran orang lain. Kita pinginnya seperti orang lain. Kadang-kadang kita kurang syukur, kurang menerima ya atas nasib kita. Ibu, Bapak, kalau kita selalu mengukur kesuksesan, kebahagiaan itu dengan standar orang lain, nggak nerima, nggak ikhlas, nggak ridho terhadap apa yang kita alami sekarang, dijamin hidup ini nggak bakal bahagia. Betul nggak? Nggak bahagia. Kata orang yang berwira swasta, apapun profesinya, mau dia sebagai petani, pedagang, kalau melihat orang-orang yang statusnya PNS, kayaknya enak Pak ya? Enak ya jadi PNS. Guru PNS atau apalah profesinya, yang penting pegawai negeri sipil. Pergi pagi, pulang sore. Ketika ada krisis pandemi nggak ngaruh. Yang sekarang hidupnya nyaman-nyaman saja, konon katanya di masa pandemi ini, siapa Pak? Itu orang-orang PNS. Betul nggak Pak? Gaji tetap ngalir gitu ya. Makanya Bapak coba lihat kalau ada pembukaan peluang CPNS guru gitu ya. Kota 2 di kecamatan yang daftar 2.000 misalkan gitu kan. Soalnya saya pernah ngalami Bapak Ibu, daftar CPNS 3 kali nggak tembus-tembus. Saingannya tuh ribuan gitu kan. Kenapa? Karena orang yang dia statusnya CPNS itu nikmat hidupnya. Bener nggak Bapak Ibu? Belum tentu. Kata orang yang kerjanya pegawai negeri sipil, ketika menyaksikan orang yang berwirausaha, dia mikir, enak ya orang yang kerjanya sebagai wira swasta. Jam kerjanya semaunya gitu ya.
musim hujan deras, karena dia punya bisnis sendiri, waktunya dia yang mengendalikan. Lah orang yang kerjanya terikat dengan sistem harus absen, hadir jam sekian. Kadang gitu, Pak. Ya. Gak sedikit orang, ya Allah. Saya dulu padahal cita-citanya itu sejak kecil itu ingin jadi dokter, misalkan. Malah ngurus bengkel mobil, misalkan gitu ya. Banyak orang yang nasibnya itu tidak sesuai dengan apa yang dulu cita-citakan. Coba deh Bapak Ibu. Kuliahnya itu di jurusan pertanian. Kerjanya di bank. Banyak itu Bapak Ibu. Saya pernah banyak ngisi pengajian di Bank Muamalat ceritanya. Ibu dulu kuliah di mana? IPB. Institut Pertanian Bogor. Kan ngurus masalah urusan pertanian, kok jadi ngurus duit gitu ya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita sekarang berada dalam suatu kondisi keadaan, apapun profesinya, apapun statusnya, yang penting bahwa profesi yang kita jalani ini adalah memang diperbolehkan oleh syariat, mubah-mubah saja, mau jadi guru, mau jadi entrepreneur, mau jadi kerja buruh, apalagi mau kerja dokter misalkan, enak ya jadi dokter ya. Gak pernah saya melihat yang namanya dokter itu sengsara, kaya gitu kan. Kata dokter, emang enak jadi orang dokter, kerja dokter tuh 24 jam. Apalagi kalau dokternya dokter objin, tidur juga nggak bisa nyenyak. Kan gitu ya. Belum tentu kadang-kadang Bapak Ibu. Jangan mengukur kebahagiaan dengan ukuran orang lain, belum tentu. Kalau kita selalu mengukur ingin jadi orang lain, berarti kita tidak termasuk orang yang bersyukur, betul Pak? Selama kita selalu melihat orang lain pingin menjadi orang lain, padahal Allah sudah takdirkan kita ini jadi tukang apa? Mekanik. Ditakdirkan kita memang jadi montir seperti Pak Sumadi misalkan itu kan. Pak Sumadi jangan mikir enak ya jadi Ustadz Diding misalkan itu kan. Kerjanya itu enggak teratur, enggak ada kantor. Kalau saya harus masuk jam 8, keluar jam 5, saya kan enggak jelas kerjanya. Keliling saja dari masjid ke masjid gitu kan. Gak usah Pak Sumadi pingin seperti saya, kan itu kan. Sudahlah. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Terima. Ikhlas. Kenapa Bapak Ibu? Yang penting apapun profesi kita, apapun keadaan kita, asalkan profesi kita membuat kita dekat dengan Allah, itu kuncinya Pak. Bapak Ibu, maka sesungguhnya itu sudah cukup bagi kita. Jangan lihat bentuk pekerjaannya. Kayaknya kalau kerjanya kita sebagai buruh, kerja buruh apalagi Bapak Ibu, yang nggak jelas mungkin di mata orang lain, apa pekerjaannya buruh pabrik. Jangan dilihat. Jangan dilihat itunya. Kenapa? Karena Allah itu kalau sudah berkehendak akan menjadikan siapapun orang itu bisa jadi dengan profesi yang kita geluti, apapun itu bentuknya, asalkan kita membuat dekat dengan Allah, semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita tertunaikan, bahkan kita bisa lebih mendekat lagi dengan Allah, maka itu adalah istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinginnya sehat Bapak Ibu, tapi ternyata berobat sudah kesana kemari, sudah dilakukan, olahraga juga rajin, kok ternyata apa? Sakit juga. Bahkan ternyata setelah kita menerima hasil USG misalkan ya, hasil screening dari dokter, dinyatakan Bapak mengidap penyakit apa misalkan itu.
yang menurut logika, menurut hitungan-hitungan medis itu umurnya tinggal 1 bulan lagi. Misalkan Bapak Ibu. Jangan resah, jangan gelisah, jangan mengukur pingin seperti orang lain. Seandainya ini memang takdir dari Allah dan justru membuat kita lebih dekat dengan Allah, kita husnuzon kepada Allah, mungkin ini lebih baik menurut Allah buat kita. Belum tentu ketika kita menjadi orang yang sehat, bugar, kita bisa lebih dekat lagi denganmu ya Rabb. Justru ketika sakit, seolah-olah kematian itu terasa dekat terus. Karena terus merasa semakin dekat, maka aku selalu khusyuk kalau dalam sholat. Kenapa? Karena kematian bagiku terasa semakin dekat. Belum tentu. Bisa jadi kalau orang sehat itu lupa mati, betul Bapak Ibu? Belum tentu bisa sholat berjamaah ke masjid. Belum tentu mau baca Quran. Kenapa? Biasanya orang yang sehat cenderung lupa akan nikmat sehatnya. Ya Allah, aku ikhlas. Gak apa-apa, aku seperti ini. Asalkan menurutmu baik. Itu maksud dari hikmah yang ke-28 ini. Sebenarnya, intinya itu Bapak Ibu. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Belum tentu apa yang menurut kita baik menurut Allah baik. Dan belum tentu apa yang menurut zahir kita buruk, menurut Allah buruk. Bisa jadi menurut kita itu buruk, sakit, penyakit yang menimpa kita itu buruk, gak mengenakan Bapak Ibu. Tapi justru kata Allah itu baik menurutmu. Karena dengan sakit engkau membuat sholatmu khusyuk, engkau membuat sholat wajib di awal waktu. Kenapa? Karena merasakan seolah-olah kematian itu semakin dekat. Belum tentu ketika engkau sehat engkau bisa melakukan seperti ini. Mungkin menurut kita yang namanya orang kaya raya, banyak uang, berlimpah, kendaraan mewah, rumah megah, hartanya berlimpah di mana-mana, baik, bahagia, sukses, yang itu merupakan ukuran banyak orang, tapi belum tentu. Kalau seandainya kekayaannya, keberlimpahannya tidak membuat dia dekat dengan Allah. Betul nggak Pak? Bisa jadi yang miskin, asalkan kemiskinan itu membuat dia dekat dengan Allah, semua kewajiban tertunaikan, sunnah-sunnahnya dia selesaikan, itu lebih baik. Ketika kita sudah berusaha menjadi orang kaya tapi tetap miskin, maksudnya bisnis gagal lagi, pinginnya nggak punya hutang, malah banyak hutang sampai membuat kita miskin. Tapi karena kemiskinan itu justru membuat kita merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kaya raya tapi dia lupa kepada Allah. Jangan di saat kita sudah berada dalam suatu kondisi dan kita sudah berusaha berikhtiar ingin menjadi dan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi enggak kita dapatkan, malah yang kita alami adalah kenyataan yang sekarang. Terima, ikhlas, jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu Bapak Ibu. Fokus kepada tujuan, jangan lihat zahir, status kita, pekerjaan kita, profesi kita, tapi lihat kepada fokus tujuan hidup kita di dunia apa. Kita menjadi orang-orang soleh, hamba-hamba yang mendekat kepada Allah, apapun profesinya. Yang kaya bisa masuk surga, yang miskin bisa masuk surga. Yang penting tujuan kita apa? Surga. Kan gitu ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kebanyakan orang Bapak Ibu Allah selalu ingin melihat dan menjadi orang lain, sehingga dia tidak bersyukur atas nasib yang sedang dialaminya sekarang. Nah, kata Imam Ibn Athaillah apa? La tatlub.
Nah, apa maksudnya? Kita lihat penjelasannya. Kata para ulama, idza kanal mar'u ala halatin la tuwafiqu ghardahu, apabila seseorang berada dalam suatu kondisi, keadaan yang kita alami sekarang itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, layan bagilahu, tidak boleh untuknya, tidak selayaknya bagi dia an yuridal khuruj minha, untuk meminta kepada Allah, ya Allah jangan seperti ini gitu. Aku pingin seperti dia. Kita kadang-kadang suka merungi nasib, ya Allah, kok kenapa Engkau takdirkan aku ini menjadi orang Indonesia, kenapa enggak jadi orang mana? Yang kaya raya itu orang Dubai. Kalau lihat orang-orang Dubai itu kayaknya gak ada yang miskin, Pak. Surga dunia ya. Kenapa aku menjadi orang Indonesia, dilahirkan di sini ya? Semua serba bayar. Buang air kecil bayar, buang air besar bayar. Mandi bayar gitu ya. Yang gak bayar cuma buang angin saja, Bapak Ibu. Semua serba bayar. Biaya hidup mahal, pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Kenapa nggak jadi orang Timur Tengah, orang Arab saja, Pak? Lahir, istri lahiran gratis, kuliah nggak bayar, gitu ya? Betul nggak, Pak? Kata orang-orang yang kebetulan ditakdirkan, misalkan menjadi orang Asia, ya Allah, kok kenapa ya? Aku ini enggak Engkau takdirkan menjadi artis yang seperti dia tuh. Apa Pak? Artis yang tercantik misalkan siapa gitu kan kalau perempuan ya. Kok kenapa aku ditakdirkan muka seperti ini? Udah hidung mancungnya ke dalam bukan keluar misalkan itu kan. Kulitnya seperti ini. Merenungi nasib, enggak nerima, pingin seperti orang lain, ingin keluar gitu Bapak Ibu. Padahal Allah itu mentakdirkan kita ya seperti sekarang ini. Janganlah keluar. Ketika kita menginginkan sesuatu tapi kenyataannya apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, terima. Ikhlas. Walaupun kita sudah berusaha ternyata hasilnya juga sama. Ambil hikmahnya saja, ada kebaikan. Kita serahkan, Allah lebih tahu. Nanti kita lihat penjelasannya di sini kata Imam Ibnu Ajibah. Kita kan ilmunya terbatas. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah buruk. Kita nerima apa yang kita inginkan itu semuanya tidak terjadi. Karena kalau memang semua yang kita inginkan itu semuanya terjadi dan Allah kabulkan, repot juga Bapak Ibu. Saya nanya Bapak Ibu, Ibu pengen sehat? Pengen. Bapak-bapak pengen sehat gak? Pengen. Saya pengen sehat, ibu-ibu pengen sehat, semuanya pengen sehat. Kalau di dunia ini semuanya adalah orangnya sehat-sehat semua, itu fakultas kedokteran gak bakal laku. Dokter gak bakal laku Bapak Ibu. Siapa yang sakit sih Bapak? Apotek gak bakal laku itu Bapak Ibu. Gak ada orang sakitnya. Pasti ada hikmah semuanya itu. Gak bakal laku. Karena gak laku berarti dokter sama dokter saling suntik menyuntik, gak ada kerjaan kan gitu kan. Ada hikmahnya. Gak semua yang kita inginkan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya keinginan, kita punya keinginan. Allah punya iradah, kita punya iradah. Kalau keinginan kita sama dengan keinginan Allah, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Di saat suatu saat apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka yang akan menang adalah takdir Allah. Di saat Allah sudah mentakdirkan nasib kita seperti apa, ikhlas, ridho, jangan suuzon. Jangan mengatakan Allah tidak adil, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Allah tidak berhak untuk kita tanya kenapa Allah begini. Gak boleh. Kenapa? Itu adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita ikhlas menerimanya.
Kenapa? Karena bisa kita menjadi orang baik, orang soleh, apapun profesinya, apapun keadaannya. Asalkan kita tetap menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. La yanbaghi lahu an yuridal khuruj minha, tidak sepatutnya, tidak selayaknya kalau ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah nasibnya, pekerjaannya, profesinya, apapun itu menuntut kepada Allah apa? Untuk Allah memindahkan, mengeluarkan, ya Allah aku gak mau nasib seperti ini. Kenapa? Li'anna hadza minat taskhir. Ketika kita meminta, memohon, menuntut kepada Allah agar kita pindah dari kondisi yang sekarang kita alami. Syaratnya Bapak Ibu ya, syaratnya kondisi yang kita alami itu setelah kita ikhtiar. Syaratnya itu ikhtiar maksimal, tapi kita nggak sampai apa yang kita inginkan. Nah, jangan memaksa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika meminta kepada Allah agar kita pindah dari profesi yang satu kepada profesi yang lain, dari kondisi yang satu kepada kondisi yang lain, maka itu sudah termasuk mendikte Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Bal yanbagi husnul adab. Kita dituntut untuk berbaik adab kita kepada Allah. Berarti kalau kita meminta kepada Allah agar kita pindah kondisi kita, nasib kita, itu namanya gak sopan kepada Allah. Gak sopan kepada Allah. Itu kata para sufi ya Pak. Nah, makanya Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Ajibah, nih murid Imam Ibnu Athaillah. Jadi yang beliau langsung mendengarkan dan memahami betul maksud hikmah yang ke-28 itu apa. Qala Asy-Syaikh Imam Ibnu Ajibah, berkata Imam Ibnu Ajibah, min adabil arif, adab, etika, tata krama si Arif, ada namanya Arif di sini Pak. Jadi kalau nama Arif itu luar biasa. Arif itu dalam istilah terminologi para sufi, dia orang yang sudah sampai kepada derajat ma'rifah. Dia sudah benar-benar mengenal Allah, itu arif namanya. Orang yang bijaksana. Seorang yang sudah mengatakan dia kenal betul-betul dengan Allah. Kata beliau apa? Adabnya terhadap takdir ketetapan Allah itu apa? Al-iktifa bi ilmillah. Kita mencukupkan dan menyerahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahului, jangan menganggap menurut kita tuh lebih baik kalau saya jadi seorang dokter, katanya. Kayaknya enak jadi seorang dokter ya. Ibu-ibu yang mungkin selama ini kerjaannya cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga, kerjaannya menyiapkan makanan anak-anak, melayani suami, di rumah cuma bersih-bersih rumah, itu saja. Ketika melihat ada wanita karir misalkan Bapak Ibu ya, atau misalkan ada seorang ibu yang luar biasa, seorang da'iyah, hidupnya, waktunya syarat dengan nilai-nilai kebaikan, dia punya peran sosial, belum lagi dia punya majelis taklim, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ibu jangan ngiri, ibu jangan memaksakan saya ingin jadi ustazah seperti siapa, mamah dedeh gitu kan, misalkan ibu. Padahal ibu memang ya sampainya itu cukup jadi rumah tangga menurut Allah. Kenapa? Orang sekolah saja nggak sampai kuliah misalkan Bapak Ibu. Terima, ikhlas. Kenapa? Bisa jadi justru walaupun cuma sebagai seorang istri dari suami, cuma ibu rumah tangga biasa, asalkan ibu kerjakan dengan penuh keikhlasan. Menghormati suami, mencintai anaknya, dan ibu memenuhi tugas seorang istri di dalam rumah tangga. Kerjaannya cuma ngurus rumah tangga, tapi dengan penuh keikhlasan. Semua kewajiban seorang istri terhadap suaminya, terhadap anaknya dia tunaikan. Ibu derajatnya bisa jadi tidak mengalahkan
orang-orang yang selama ini bisa jadi aktivis, dia sebagai pegiat sosial atau wanita karir atau apapun itu. Kenapa? Karena itu juga sebagai bentuk bagian daripada ibadah dan khidmah. Betul nggak Bapak Ibu? Udah Ibu nikmati saja. Bapak-bapak juga sama Bapak Ibu. Mungkin yang ada menganggap, ya saya ini cuma siapa sih? Kerja cuma serabutan. Atau jadi petani biasa. Penghasilan juga cuma segini. Gak usah minder. Gak usah neko-neko ingin menjadi orang lain. Padahal memang kapasitas kita memang sampai di situ. Terima ikhlas. Jangan membayangkan dan meminta, apalagi sampai menghayal, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini, dijamin tidak akan nikmat hidup ini. Kita sering pernah mendengar sebuah ungkapan, lebih baik makan singkong beneran daripada makan keju bohongan. Ada singkong, makan saja, nikmati saja. Jangan ada singkong mikirin keju gitu kan, itu kan. Nikmati. Syukuri apa yang ada. Karena walaupun kita tidak menjadi seperti orang lain, tapi Allah bisa mengangkat derajat kita. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala asalkan fokus kepada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan menjadi orang yang terbaik di mata Allah asalkan profesi kita, kondisi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kalau kita pindah menjadi orang lain menjadi lebih baik dari apa yang kita sekarang alami. Itulah yang pernah dilakukan oleh seorang yang pernah bertemu dengan Nabi. Saya sering menyampaikannya walaupun kisah ini masih debatable, diperselisihkan. Tentang apa, Bu? Sa'labah. Betul nggak, Pak? Sa'labah, betul. Sa'labah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia kan orang miskin, betul? Miskin, Bapak Ibu. Tapi luar biasa ini Sa'labah, di tengah-tengah kemiskinannya tidak membuat sholatnya tertinggal. Sholat berjamaah nggak pernah tertinggal. Azan sebelum dikumandangkan dia sudah berada di masjid. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Gak ada yang diurus, orang miskin. Cuma aneh, habis sholat berjamaah, dia langsung keluar masjid. Mestinya zikir, doa. Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa ini Sa'labah kalau habis sholat langsung pulang saja? Dipanggilnya, Sa'labah, kalau habis sholat berjamaah kenapa nggak zikir? Rasul, bukannya kami nggak zikir, berdoa. Cuma maaf, kami harus segera pulang. Kenapa? Istri saya menunggu. Karena istri juga mau sholat. Kain sarung saya harus gantian dengan dengan istri. Saking miskinnya Bapak Ibu. Oh begitu. Gak apa-apa. Rasul juga memahami. Di lain waktu, Rasul kaget. Habis sholat biasanya Sa'labah langsung pulang. Ini tumben. Gak pulang-pulang. Orang lain sudah pulang, masih berada di masjid. Kenapa nih Sa'labah? Ternyata tiba-tiba Sa'labah ada maunya. Ingin bertemu dengan Nabi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa ini? Lanjut. Ada yang ingin disampaikan rupanya. Ternyata benar. Sa'labah datang Rasul. Saya mau ngobrol nih. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Apa Sa'labah? Begini Rasulullah. Mau gak Rasul engkau mendoakan aku agar aku menjadi orang kaya? Ingin pindah kan Pak? Dari satu kondisi ke kondisi yang kayaknya enak jadi orang kaya Rasulullah. Bisa bangun masjid, bisa berangkat haji atau umroh gitulah gitu ya.
Saya sudah bosan jadi orang miskin Rasulullah. Gitu mungkin gitu kan. Kata Rasulullah, kamu ingin menjadi orang kaya? Jangan, gitu ya. Jangan pindah tuh. Qalilun tuaddi syukruka khairun minal katsiril ladzi la tutiq. Sedikit harta rizki yang kau terima, tapi engkau mampu mensyukurinya. Syukur, menerima, engkau manfaatkan walaupun sedikit untuk selalu mendekat kepada Allah. Lebih baik miskin tapi membuat engkau dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada hartamu banyak tapi engkau tidak mampu menanggungnya, memikulnya. Udah, mukamu itu cocoknya jadi orang miskin. Gitu, Pak. Gak cocok kan jadi orang kaya. Pulang. Jangan pindah. Pulang. Keesokan harinya datang lagi itu Rasul. Doakan Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Sedikit orang miskin tapi taat itu mulia daripada kaya tapi engkau lupa, menjauh dari Allah. Pulang lagi. Ketiga kalinya datang lagi. Rasul, setelah saya pikir-pikir, jadi orang kaya, soleh kan lebih baik. Bapak, Ibu, kalau ada 2 pertanyaan, saya tanya, mendingan jadi orang miskin, baik, soleh, atau menjadi orang kaya, soleh juga? Milih yang mana, Pak? Kaya, soleh. Kalau saya, Pak, kalau diberikan pilihan ini, dua-duanya soleh, Pak. Dua-duanya baik ini. Dua-duanya kan baik. Tapi yang satu kaya, yang satu miskin. Saya ingin jadi orang kaya. Jujur saja, masih butuh dunia, kan itu kan? Sehingga kita bisa menikmati dunia. Tapi dunianya membuat dia dekat dengan Allah. Enggak membuat dia lupa. Enggak membuat lupa. Banyak orang-orang yang kaya, soleh. Bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga namanya itu, 9-nya kan orang kaya. Betul kan, Pak? Kaya raya, enggak apa-apa. Kata Nabi, ni'mal mal li rajulin sholih. Sebaik-baiknya harta itu harta yang ada di tangan orang yang kaya raya soleh. Kaya raya soleh, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul kan, Pak? Daripada orang kaya tapi jahat, udah pelit, kikir, bakhil lagi. Berjanji. Nah, berjanji. Akhirnya Rasul melihat, oh ternyata ini kayaknya serius ini. Siapa? Sa'labah ini. Serius ini. Mungkin dia benar tuh. Ingin jadi orang kaya raya dan soleh. Didoakan. Lah kalau Rasul sudah berdoa, Bapak Ibu, enggak ada yang tertolak. Betul kan, Pak? Enggak terhijab doa Nabi itu. Dikabulkan oleh Allah. Kecuali ada beberapa doa yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah akan permintaan Nabi. Apa? Itu perpecahan dalam tubuh umat ini. Kata Allah, nah itu mah urusan kalian umat. Didoakan. Berawal dari sepasang kambing yang dimiliki oleh Sa'labah. Setelah didoakan oleh Nabi, itu luar biasa Bapak Ibu. Apa? Itu kambing Sa'labah itu beranak pinak cepat sekali, seperti beranak pinaknya cacing. Katanya cacing itu beranak pinak kan cepat. Jadi di kota Madinah itu di saat ada seseorang melihat kambing di jalanan, itu kambing Sa'labah. Jadilah Sa'labah itu juragan kambing. Dulu kalau orang kaya raya itu kan dilihat kambingnya banyak, kebun kurmanya luas kan itu ya. Kalau sekarang orang kaya nggak mesti harus seperti itu. Duit nggak mesti karungan, tinggal gesek. Nah itu kan rekening keluar sekian, seperti itu. Kalau dulu enggak, kambingnya banyak.
Kebun kurmanya luas. Kaya raya. Jadilah kaya. Udah pindah dari miskin menjadi orang kaya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasulullah kalau habis sholat kan selalu menghadap ke belakang kan? Wajahnya itu. Maghrib, kok salabah nggak ada. Asar, zuhur nggak ada. Biasanya itu salabah itu sebelum ajar sudah di masjid. Kemana? Baru ketemu lagi kalau paling tidak seminggu sekali, Jumatan saja. Ditanya oleh Rasul, kemana salabah para sahabat? Rasul, sekarang salabah sudah menjadi juragan kambing. Sibuk Rasulullah. Kata Rasul apa? Waihaka ya salabah, celaka salabah. Dulu berjanji kalau seandainya saya jadi orang kaya raya saya akan sodako, saya akan sholat berjamaah. Allah lebih tahu Bapak Ibu. Ilmu Allah lebih luas daripada ilmunya salabah. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah. Ayo orang-orang beriman, khudh, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta orang-orang kaya itu. Zakat, tutahhiruhum, yang dengan zakat itu membuat suci jiwa-jiwa mereka, suci hartanya dari barang haram. Kenapa? Karena kalau harta dizakatan berarti itu harta milik fakir miskin yang harus dikeluarkan. Berarti kalau seandainya nggak dikeluarin, dimakan, berarti menjadi kotor, betul kan Pak? Karena milik orang lain. Suci untuk membersihkan mentalitas bakhil, kikir, pelit dengan memberikan sebagian hartanya. Rasul mengangkat para sahabat-sahabat, diangkat, ditugaskan untuk datang ke rumah-rumah. Ketika seorang datang kepada Sa'labah, Assalamualaikum, waalaikumsalam Sa'labah. Ini ada tugas dari Rasulullah SAW untuk mengambil zakat. Kaget itu Sa'labah. Zakat? Apa-apaan ini zakat? Keringat-keringat saya, kerja-kerja saya, kekayaan yang saya sudah dapatkan karena jerih payah saya, tiba-tiba harus diambil sebagian harta yang kami miliki. Sepertinya kami seperti orang-orang kafir zimni saja, kan itu kan? Yang diambil pajaknya. Maaf enggak? Datang kepada Rasulullah. Ternyata Sa'labah enggak mengeluarkan zakat. Waihaka ya Sa'labah, celaka Sa'labah. Turunlah ayat dalam surat At-Taubah. Di antara orang-orang ada yang meminta dan berjanji kepada Allah agar nanti Allah memberikan karunia-Nya, rizkinya, dan kemudian nanti dia akan bersodakoh. Tapi ketika Allah berikan, mereka ingkar terhadap janjinya. Dan dia ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang fasik. Disampaikan ayat ini kepada Sa'labah. Sa'labah kaget, jangan-jangan ini ayat diturunkan kepada saya. Akhirnya Sa'labah membawa segantang kurma, gandum, ya, sebagai zakatnya. Kemudian harta dari kambingnya datang kepada Rasulullah. Rasulullah menolaknya setelah turun ayat itu. Rasulullah meninggal dunia, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dia datang, Abu Bakar, saya mau memberikan zakat dari harta yang saya miliki. Kata Abu Bakar, kalau Rasul menolak, apalagi saya. Abu Bakar meninggal dunia, dilanjutkan oleh Umar. Umar juga sama, menolaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sa'labah setelah itu hari demi harinya kekayaannya berkurang dan kembali lagi kepada titik nol dan mati dalam keadaan fasik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dulu meminta untuk pindah, padahal Allah sudah menetapkan dia itu menjadi orang baik sebenarnya ketika dia miskin. Bapak Ibu rahimakumullah. Min adabil arif al-iktifa bi ilmillah. Etika adab orang yang sudah bermakrifat, nerima, kita serahkan. Udahlah, Allah lebih tahu ya Allah, apa yang Engkau telah takdirkan kepadaku, Engkau lebih tahu. Mungkin ada hikmah, Engkau maha mengetahui, ada maksud yang kami enggak ketahui. Menurut saya buruk, tapi belum tentu menurutmu ya Rob, apa yang Engkau takdirkan itu buruk buatku. Gak apa-apa, asalkan menurutmu baik dan membuat Allah ridho,
Allah sayang dan membuat aku bisa lebih dekat lagi denganmu ya Rabb. Walaupun saya hidup seperti ini, ikhlas, gak apa-apa. Hidup ini nikmat. Kenapa? Baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Kan gitu pepatah Arab. Ya udah, yang ada sekarang kita terima. Jangan membayangkan sesuatu yang gak jelas. Apalagi pingin pindah kepada kondisi yang lain. Kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata kok nasib seperti ini. Ikhlas, yang penting aku tetap menjadi orang yang taat di hadapan ya Rabb. Ikhlas. Ilmu Allah lebih tahu, lebih luas daripada ilmu saya. Itu adabnya seperti itu Bapak Ibu. Fa'idha aqamahullahu ta'ala fi halatin minal ahwal. Kalau seandainya Allah telah menempatkan seseorang dalam suatu kondisi, dalam satu keadaan, dalam masalah urusan yang sifat itu mubah, Bapak Ibu. Mubah itu sesuatu yang memang diperbolehkan. Apapun kita, sekarang ini kita miliki profesi kita. Fala yastahkiruha. Janganlah kita menganggap hina, jangan menganggap remeh, jangan menganggap apa yang kita sekarang alami ini, apa ya, istihkar itu menghinakan saya. Saya pokoknya nggak mau ya Rabb. Kenapa engkau tidak ciptakan aku ini, mukaku ini seperti Dewi Persik misalnya itu kan dia kan cantik, enak dipandang. Ya Allah, engkau berikan hidung seperti ini, engkau berikan kulit seperti ini, terima gitu Bapak Ibu. Wala falajastahkiruh. Ya Allah, kau ternyata enggak adil. Sudah sekian uang yang harus kami keluarkan, ratusan juta berobat ke sana kemari, tapi ternyata penyakitku enggak sembuh juga. Orang lain enak-enak hidup sehat. Kau enggak adil ya Allah. Jangan. Asalkan ikhlas. Kan itu banyak ridho. Wa yatlubul khuruj minha, meminta untuk keluar pindah kepada kondisi lain. Kenapa? Falau aradal haq ta'ala, karena kalau seandainya Allah sudah menginginkan agar engkau ini menurut Allah itu menjadi orang baik, orang soleh, apa? An yukhrijuhu min tilkal halah wa yasta'miluhu fi ma siwaha listi'malihi min ghairi an yatluba min an yakhruju minhu. Jadi tanpa kita meminta pun sebenarnya Allah bisa saja menjadikan kita orang yang hebat di mata Allah tanpa kita harus berubah kondisi kita, profesi kita. Kan banyak. Ya. Orang yang biasa buruh, Bilal bin Rabah saja seorang budak, betul kan Pak? Bilal itu budak Bapak Ibu, kulitnya hitam, rambutnya itu keriting kayak kismis gitu kan. Tapi dengan kondisi keadaan Bilal seperti itu, statusnya budak, tapi dengan kesolehannya sejajar dengan sahabat-sahabat yang datang dari para konglomerat, para orang-orang ternama, Abu Bakar As-Siddiq, statusnya biasa-biasa saja. Karena bisa saja Allah menjadikan orang itu hebat, orang itu soleh, apapun profesinya, apapun keadaannya. Tanpa harus dia harus menjadi pejabat seperti Abu Bakar, betul kan Pak? Tanpa harus menjadi pejabat seperti Umar. Walaupun dia seorang budak, asalkan dia taat, soleh, dekat dengan Allah, bertakwa, di mata Allah, Allah tidak melihat status sosialnya, tidak melihat profesinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting menjadi orang takwa saja. Itu Pak, visi hidup kita. Gak usah mengeluh dengan kondisi keadaan yang ada. Bal yamkusul alama aqamahu fil haqqi ta'ala. Tetapi selayaknya berdiam sajalah. Tetaplah berada pada posisi di mana Allah telah menempatkan engkau. Hatta yakuna huwallazi yatawalla ikhrajuhu, hingga sampai nanti biar Allah sajalah yang mengeluarkan sendiri tanpa kita memintanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, fal'arifu billah, maka kalau orang sudah dinyatakan dia sudah kenal dengan Allah, bermakrifah kepada Allah, idza kana a'zabun. Nah, sini Bapak Ibu.
seandainya ternyata ditakdirkan ada seseorang yang dia itu memang masih azab. Azab itu apa Bapak Ibu? Seorang yang belum dapat dan punya jodoh. Gitu. Saya perempuan umur sudah 40 tahun kok kenapa ya nggak dapat juga jodoh. Padahal saya sudah usaha kesana kemari, udah ta'aruf, sudah berkenalan dengan laki-laki, gagal lagi. Sepertinya apa Allah mentakdirkan saya menjadi orang yang tidak punya jodoh. Misalkan Bapak Ibu, kalau kondisi kita sampai ke sana. Setelah kita berusaha Bapak Ibu ya, setelah kita berusaha, gagal lagi, hingga sampai detik ini misalkan kita belum dapat jodoh juga. Azab itu belum dapat jodoh. Apa? La yatamanna tazwiz. Tidak mesti dia terus mengeluh berusaha untuk selalu ingin punya dapat jodoh juga. Nerima saja. Asalkan apa? Karena bisa jadi walaupun tidak punya istri, tidak punya jodoh, belum dapat ada jodoh, asalkan dia menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di mata Allah Subhanahu wa taala apa? Dia layak juga untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi syaratnya apa? Ikhlas, jangan mengeluh, jangan mencaci maki. Wa idza kana mutazawwizan la yatamanna al-firaq. Dan kalau seandainya Allah sudah takdir dan kebetulan kita sudah punya jodoh, punya istri, jangan meminta agar kita berpisah, nggak punya istri atau nggak punya suami. Terima, rawat itu istri, rawat itu suami. Maksimalkan. Kenapa? Karena melalui sebuah proses pernikahan itu bisa jadi yang tadinya misalkan sholat ogah-ogahan, baca Quran ogah-ogahan, ada saling mengingatkan. Betul Pak? Maksimalkan itu, nikmati kebersamaan itu. Wa idza kana fakirun la yatamannal ghina. Kalau seandainya kita ditakdirkan kita sekarang statusnya fakir. Bisnis sudah ganti-ganti bisnisan. Gagal lagi, gulung tikar lagi. Semua usaha perasaan sudah dicurahkan semuanya. Tetap miskin. Jangan mengeluh. Jangan menghinakan diri. Jangan selalu melihat orang yang kaya raya sukses. Apa? Terima. Syarat Bapak Ibu bukan dia diam saja, bukan. Sudah berusaha, kan itu ya? Sudah berusaha. La yatamanna. Jangan berangan-angan. Tamanna itu jangan bermimpi. Jangan punya keinginan, ya Allah pokoknya saya enggak mau jadi orang miskin, pokoknya saya ingin jadi orang kaya. Pokoknya sekali kaya. Pokoknya tahun ini kaya raya. Allahu Akbar, misalkan itu kan. Kata Allah, ini kamu ini mendikteku. Ikhlas ya Rabb. Mungkin menurutmu ini justru dengan kemiskinan ini membuat aku syukur. Belum tentu aku kaya itu mesti jadi orang yang seperti sekarang ini. Baca Quran khusyuk, sholat datang ke masjid, sholat tahajud saya tunaikan ya Rabb. Karena kemiskinan saya. Banyak orang yang kaya raya karena kesibukan dengan kaya raya, sholat berjamaah aja susah. Betul Bapak Ibu? Aku ikhlas ya. Mungkin aku menjadi orang miskin, nanti suatu saat nanti ketika di yaumul qiyamah bisa jadi hisabku lebih ringan. Kenapa? Karena kekayaanku gak ada yang dihisab. Apa yang dihisab? Zakat, apa yang dizakatin gak punya apa-apa. Mungkin orang kaya itu nanti karena kekayaan semakin banyak tuh lama tuh dihisabnya, ya kan? Gak apa-apa ya Rabb, aku ikhlas. Asalkan kau ridho, asalkan membuatku lebih dekat kepadamu, aku terima. Gak apa-apa. Aku tidak ngiri kepada orang yang kaya raya dengan segala kemewahannya. Karena memang rizki itu sudah engkau tetapkan. Tidak akan mungkin rizki itu tertukar. Ini sudah ada dalam genggamanmu, ya Rabb. Ikhlas kepada Allah. Wa idza kana ghainiyan la yatamannal faqr. Kalau seandainya sudah ditakdirkan jadi orang kaya, jangan mimpi, jangan ingin jadi orang miskin. Enak ya jadi orang miskin ya. Orang miskin itu tidur dimanapun tuh nyenyak. Coba lihat Bapak Ibu orang-orang miskin, betul kan? Orang kaya raya belum tentu itu bisa nikmat tidur di atas sofa-sofanya itu Bapak Ibu. Bahkan ada banyak orang yang kaya baru bisa tidur kalau seandainya minum pil tidur, ya kan Pak? Susah mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa?
Begitulah Allah Maha Adil. Wa idza kana sahihan la yatamannal marad. Kalau ditakdirkan dia menjadi orang yang sehat, bugar, jangan minta kepada Allah ingin jadi orang sakit. Enak ya jadi orang sakit. Semua serba diladeni, kan itu kan? Doanya dikabulkan, kan itu kan? Kata orang sakit kan itu ya, Pak? Jangan, udah. Jadikan kekayaan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza kana maridun la yatamanna siha. Kalau ditakdirkan kita menjadi orang sakit, sudah berusaha berobat ke sana kemari, habis harta kita untuk kita berobat dan sampai detik ini enggak kunjung sembuh juga, jangan terus meminta, meronta-ronta, memaksa kepada Allah agar kita sehat. Aku ikhlas ya Rabb. Asalkan sakit ini menurutmu baik menurutku, membuat aku lebih taat lagi, dekat kepada ikhlas. Bahkan seandainya penyakitku inilah yang menghantarkanku, membuat aku mati, aku ikhlas ya Rabb. Ada gak orang gitu, Pak? Banyak. Para nabi. Bahkan gak sedikit para nabi itu bangga, senyum kalau orang itu sakit. Suatu ketika nabi itu sedang sakit keras, sakit yang menghantarkan nabi wafat. Seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri nengok kepada Rasulullah. Dipeganglah dada Rasulullah. Yang pada waktu itu suhunya sangat panas sekali. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, Rasulullah, suhu badanmu sangat panas sekali. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang kau rasakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kadzalika nusyaddadu alainal bala wa yudha'afu lanal ajr. Demikianlah, hai sahabatku, Allah itu memberikan ujian kepada kami, para nabi dan para rasul itu sangat berat. Tapi karena ujian ini sangat berat, maka pahalanya pun dilipat gandakan buat kami ini. Abu Sa'id bertanya lagi, Rasul, siapa sih orang yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Kata Nabi, yang pertama al-anbiya wal mursalin. Orang yang banyak dan berat diujinya adalah pertama para nabi dan para rasul. Karena ujian itu kan sesuai dengan tingkat keimanannya, betul Pak? Semakin tinggi kualitas keimanan, maka semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi kelas, ya, level pendidikan SD, SMP, SMA. Orang yang berada di level SD nggak mungkin dikasih soal SMP, betul kan Pak? Sesuai dengan kemampuan SD. Ketika dia naik SMP, ganti soalnya. Ketika naik SMA, ganti soalnya. Semakin naik, ujian semakin berat. Siapa? Para nabi dan para rasul. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ulama. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak para ulama yang ada yang masuk penjara. Betul nggak, Pak? Ada yang kemarin ditangkap, katanya kan itu kan. Para ulama. Dari dulu seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Imam Malik di penjara. Banyak orang-orang, Buya Hamka di penjara. Orang-orang soleh di penjara. Itu apa? Karena ujian sangat berat. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dan yang terakhir, as-salihun, orang-orang soleh. Faminhum man yubtala bil fakri hatta ma yajidu illa al-aba'at yalbasuha. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, habis hartanya hingga sampai tidak ada sedikit pun yang melekat di badannya kecuali hanya selembar, 2 lembar pakaian saja yang dia pakai. Wa minhum man yubtala bil kumali. Ada bahkan di antara mereka juga yang diuji oleh Allah dengan kutu-kutu hatta yaqtulu, sampai kutu-kutunya itulah yang merenggut nyawanya. Penyakit Bapak Ibu. Virus mungkin kalau sekarang. Kemarin ketika musim pandemi Covid itu kan di antara korban ya pandemi itu sekiannya itu adalah para ulama Bapak Ibu. Tapi aneh kata Nabi, mereka itu wala ahaduhum, dan ketahuilah mereka para nabi, para rasul, orang-orang soleh ketika diuji dengan ujian yang sangat berat itu asyaddu farhan min ahadikumul bil ata. Itu mereka itu justru lebih berbahagia, lebih senang daripada senangnya, gembiranya kalian ketika kalian mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau kita kan jualan, laku keras, gembira ya kan, untung banyak.
Nah, orang-orang para nabi, para rasul itu apa? Kecil keuntungannya. Tapi justru senang kami ini ketika kami diuji dengan ujian yang sangat berat, senyum, senang. Kan itu kan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Allah lebih tahu. Ridho, ikhlas. Maka dia nggak perlu, dia ya udah nggak apa-apa. Sakit, asalkan sakit ini membuat Allah cinta kepadaku. Kan gitu ya? Nggak minta. Itu yang pernah dilakukan oleh siapa? Kalau nggak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah. Suatu ketika, dia berkunjung ke Madinah kalau nggak salah. Bertamu. Nabi pernah mengatakan, apabila kalian mendapatkan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, segera minta doanya. Kenapa doanya itu dikabulkan? Itu di saat masyarakat Madinah dengar akan ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Berbondong-bondong Bapak Ibu. Mengalap berkah, mengalap doa. Karena doanya dikabulkan. Ketika masyarakat banyak meminta kepada dia untuk supaya dia mendoakan, ada yang minta jodoh, ada yang minta bisnisnya lancar, ada seorang anak muda. Dia berkata, paman, engkau banyak diminta oleh orang-orang masyarakat untuk berdoa, karena doamu dikabulkan. Tapi kenapa engkau nggak berdoa? Agar supaya matamu itu bisa melihat kembali. Ceritanya ini matanya sudah buta. Penyakit mata entah apa penyakitnya. Yang jelas dia sudah nggak melihat lagi. Padahal kalau dia mau kan berdoa, sembuh ya kan? Apa kata dia? Wahai anakku, aku lebih senang ya menerima ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kembali mataku bisa melihat lagi. Karena tahu pahalanya, ridho, ikhlas menerima keadaan. Dia nggak minta untuk supaya dia bisa melihat tuh Pak. Tidak berubah dari kondisi yang satu kepada kondisi yang lain. Nggak minta kepada Allah. Ikhlas. Persis seperti seorang wanita yang datang kepada Nabi. Seorang wanita datang kepada Nabi, kebetulan dia mengidap penyakit ayan, epilepsi Bapak Ibu. Rasul tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakit saya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa? Aku punya penyakit ayan, punya penyakit epilepsi. Itu kalau penyakitku kambuh, hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran kan oratnya kemana-mana Bapak Ibu. Aku malu Rasulullah. Kata Rasulullah, in syi'ti, kalau engkau mau aku doakan. Penyakitmu sembuh. Tapi kalau engkau mau juga, apa? Untuk tetap sakit, tidak minta, apa janjinya? Walakil jannah, surga bagimu. Kata si wanita itu, oh kalau begitu Rasulullah nggak apa-apa deh, nggak usah berdoa, aku ikhlas saja. Dengan penyakitku ini, cuma satu yang aku khawatir gitu, minta saja kalau nanti suatu saat kambuh, auratku jangan sampai bisa dilihat kemana-mana. Si perempuan itu milih sakit daripada sembuh, Bapak. Ada gak di antara kita kalau sakit minta milih sakit nggak sembuh gitu kan? Luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Wa idza kana fakiran la yatamannal ghina, kalau ditakdirkan dia menjadi orang fakir, sudah kemana-mana, sudah berusaha ikhtiar fakir juga, jangan bermimpi, jangan meminta, jangan berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Seperti siapa Pak? Sa'labah. Wa idza kana ghaniyan la yatamannal faqr, kalau sudah menjadi orang kaya jangan mau jadi orang miskin misalkan. Kan orang kaya juga bisa jadi orang soleh, betul? Asalkan kekayaannya apa? Dia infak, dia sodako, dia bangun masjid, dia santuni anak yatim. Orang soleh masuk surga. Karena pernah ada doa yang dibagian oleh orang masyarakat suka didoakan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah ma zumrati minal masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan nanti gabungkanlah, golongkanlah aku di yaumal kiamat bersama rombongan orang-orang miskin. Jadi minta miskin Bapak Ibu. Bapak Ibu suka minta jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kalau saya jadi orang kaya gitu kan. Doakan Bapak Ibu.
Orang Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Silahkan usaha saja, tapi ketika sudah berusaha tetap juga miskin, nah itu maksudnya Bapak Ibu. Silahkan Ibu berusaha bangun bisnis, bertani agar jadi orang kaya, dan boleh jadi orang kaya kan, ni'mal mal rijolin solih, tapi setelah berusaha ikhtiar maksimal ternyata nggak sampai juga, nah terima. Kemudian Bapak Ibu, wa idza kana muqiman la yatamanna safar. Kalau seandainya ditakdirkan menjadi orang yang mukim, berada di suatu kota, di suatu tempat, jadi ahlul balad, jangan meminta-minta kepada Allah untuk as-safar. Orang yang selalu apa? Safar itu traveling kan, itu kan enak kayaknya, dia kerjaannya itu keliling terus gitu kan, itu kan. Bukan gak boleh kita keliling. Gak mau jadi orang yang berdiam di satu tempat saja. Pingin kerjaan itu jadi petualang. Gak pernah ada di kampung halaman. Gitu kan. Wa idza kana musafiran la yatamannal iqamah. Kalau seandainya ditakdirkan suatu saat profesi kita memang menjadi seorang yang kerjaannya itu kaitannya dengan masalah bisnis traveling kan, itu kan. Dan di situ dia kemudian bisa mendapatkan keuntungan, bisa menafkahi anak istrinya. Sudah berusaha berikhtiar mencari pekerjaan profesi lain, tapi nggak dapat. Asalkan selama safar itu, selama traveling itu tidak sampai meninggalkan sholat, kewajiban-kewajiban dia tunaikan. Bahkan enak orang yang musafir itu doanya dikabulkan, sholatnya dikosor terus, dijamak kosor terus, ya kan Pak? Puasa boleh nggak puasa, orang safar. Silahkan. Wahakadha, dan demikianlah. Bakil ahwal yanduru ma yaf'alullah. Ketika kita berada dalam sebuah kondisi, tatap lihat kondisi kita sesuai dengan penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yandur ma yaf'al binafsih. Jangan melihat dan mengukur dengan pandangan akal, nalar, logikanya. Kenapa? Karena ilmu Allah lebih luas daripada ilmu yang kita ketahui. Oleh karena itu apa? Bal yakunu kal mayyit. Jadilah kita ini seperti seorang mayit. Gimana mayit? Baina yadayil ghasil. Mayit kalau sedang dimandikan oleh orang yang mandikan, apa yang dia lakukan, Pak? Pernah ada mayat ketika dimandikan dia minta air panas, minta macam-macam. Bukannya nggak mau, saya dimandikannya pengen pakai air hangat, nggak pernah ya kan? Pokoknya tergantung apa, siapa dan bagaimana, terserah sajalah. Mau pakai kembang, mau pakai air panas, mau pakai sabun, mau pakai sampo, kan gitu ya? Udah, kita sama Allah juga gitu. Ya. Au kal qalam bainal asabi, atau bagaikan pulpen di antara jari jemari orang yang menulis. Pernah ada yang protes pulpen ketika kita gunakan untuk menulis? Nggak pernah. Ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auhallahu taala ila Daud. Allah pernah mewahyukan kalamnya kepada Daud. Apa? Ya Daud, wahai Daud, aturidu wa uridu. Engkau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Wala yakunu ila ma uridu. Tapi ingat, tidak akan terjadi apa yang kau inginkan kecuali tidak terjadi apa yang kau inginkan kecuali keinginan itu sesuai dengan keinginanku. Apabila keinginanmu sama dengan keinginanku, terjadi. Tapi maaf, ketika keinginanmu tidak sama dengan keinginanku, maka yang akan terjadi adalah keinginanku. Fa in salam tali ma uridu ataituka bima turid. Kalau seandainya sikapmu terhadap segala ketentuanku engkau serahkan kepadaku, maka aku akan mendatangimu, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Syaratnya apa? Salam, menyerahkan, ikhlas, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam taslam li ma urid atabi'aka fi ma turid. Kalau seandainya engkau tidak menyerahkan, tidak berserah diri kepada apa yang engkau inginkan, maka apa? Engkau harus mengikuti apa yang aku inginkan itu. Ikhlas, tidak usah neko-neko,
gak usah minta, gak usah menghina, gak usah sumpah serapah terhadap nasib yang kita alami. Yang penting apapun profesi kita, apapun keadaan kita, selama membuat kita dekat dengan Allah, kewajiban tugas kita sebagai hamba kepada Allah tertunaikan semua, maka itu sudah cukup. Fokus kepada tujuan diciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun kedudukan kita, profesi kita, tidak masalah. Betul? Bapak Ibu? Maka ini hikmah yang ke-28 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami hikmah yang ke-28 ini dan kita bisa bersama-sama mengimplementasikan dalam kehidupan sehari kita. Hidup kita adem, ayem, tenang, tentram, as-sakinah kita dapatkan. Ukur kebahagiaan itu dengan ukuran kita sendiri. Jangan mengukur kebahagiaan dengan ukuran status orang lain. Seperti itu. Bapak Ibu, demikian hikmah yang ke-28 ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi hikmah yang ke-29 di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.